Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang sikap yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim tatkala mendapatkan kematian saudaranya atau orang yang dia cintai. Setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan sikap ini, yaitu yang pertama adalah bolehnya bahkan dianjurkannya untuk mempublikasikan berita wafatnya, mempublikasikan berita wafatnya. Bukan hanya hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, dengan tujuannya adalah agar orang-orang yang sama dengan agamanya, yaitu sesama muslim, bahkan orang yang mencintainya itu akan mendoakan untuk dia, demikian, dan diharapkan untuk bisa menghadiri jenazahnya lalu mensolatinya. Nah, seperti itu, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi boleh, bahkan dianjurkan untuk mengiklankan wafatnya. Namun apabila tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa protesnya, rasa protesnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kematian orang yang dicintainya, dengan cara dia berteriak-teriak di jalanan atau di sisi masjid dengan suara yang keras, bahkan sambil menunjukkan sikap penggugatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan niyahah begitu, menangis dengan sejadi-jadinya, meratap dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka ini terlarang, terlarang. Maka dilihat tujuannya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, berikutnya adalah bolehnya menangis, bolehnya untuk menangis, dan haramnya untuk meratap. Demikian, bolehnya menangis dan haramnya meratap. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
ada satu hadis para hamba Allah rahimani warahmatullah terkait dengan larangan untuk meratap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah." Siapa saja yang diratapi, maka sesungguhnya dia akan diazab dengan apa yang dia diratapi olehnya pada hari kiamat. Demikian. Namun perlu diketahui, ya, yang dimaksudkan di sini orang yang diratapi, jenazah yang diratapi ini akan disiksa, ya. Maka maksud dari hadis ini para hamba Allah rahimani warahmatullah adalah ya ketika orang yang meninggal dunia ini, yang diratapi ini, dia ketika hidupnya berpesan untuk dia diratapi, ya, ditangisi dengan sejadi-jadinya. Memang ada begitu, ya, ada orang seperti itu. Karena dengan seperti itu ya terkesan bahwasanya dia itu adalah orang yang baik, orang yang berjasa, orang yang banyak pengorbanannya, sehingga ya orang-orang yang ditinggalkannya yaitu mengesankan, menyayangkan kematiannya, ya, menyayangkan kematiannya, menyesali kepergiannya, dan menangisi ya ketiadaannya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hanya kesan saja seperti itu. Kalau seperti ini, maka berlaku hadis Nabi ini bahwasanya orang yang diratapi itu disiksa pada hari kiamat. Sama dengan itu adalah hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda dengan lafaz seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi." Ya. Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia benar-benar akan diazab dengan tangisan keluarganya kepada dia. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh tangisan adalah tangisan ratapan. Kemudian yang dimaksudkan dia diazab disebabkan ratapan dan tangisan orang yang hidup ya dari keluarganya ini adalah ya karena adanya wasiat dari dirinya, ya, dipesankan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut ketika masa hidupnya agar dia diratapi. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, bukan hanya sekedar tangisan biasa atau ratapan biasa. Ya. Mengapa demikian? Karena tentunya para hamba Allah rahimani warahmatullah, seseorang yang berdosa, maka dia tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra." Seorang pendosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Kalaulah memang mayit ini dia tidak berpesan, tidak memesankan, tidak mewasiatkan untuk meratapi dirinya ketika nantinya dia wafat kepada orang-orang yang hidup, ya. Lalu inisiatif dari orang-orang yang hidup dari keluarganya yang menangisinya, meratapinya demikian. Maka ya kita katakan meratapi itu dosa. Dan tidak mungkin dosa orang lain ini ditanggung oleh orang yang tidak menjadi sebab munculnya dosa tersebut. Dia bukan pelaku, dia bukan menjadi sebab, dia bukan pelaku dan dia bukanlah sebab hadirnya ya dosa tersebut. Dalam prinsip keyakinan Islam, tidak mungkin seseorang itu dia menanggung dosa orang lain. Tidak mungkin. Kecuali kalau dia memang pelakunya atau dia menjadi sebab ya terjadinya dosa tersebut. Seperti dia wasiatkan, dia pesankan, dia perintahkan. Nah, seperti itu. Namun apabila ya tidak ada sama sekali andilnya, dosa itu dilakukan oleh karib kerabatnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Demikian para hamba Allah. Sehingga pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, ya, bahwasanya, ya,
diazabnya seseorang yang diratapi, bukan hanya sekedar ditangisi, ya, diratapi. Jadi bukan hanya sekedar nangis, karena nangis itu boleh, dan Rasulullah SAW itu pernah menangis, ya. Nah, menangis di sini adalah maksudnya tangisan, ya, yang menunjukkan gugatan, itu meratap, ya, menggugat, protes terhadap kejadian tersebut, peristiwa kematian tersebut, ya. Nah, ratapan seperti itu, ya, maka ini diazabnya orang yang meninggal dunia itu disebabkan karena andil orang yang diazab tersebut. Itu yang masuk akal dan itu sesuai dengan, ya, sesuai dengan ketetapan syariat. Demikian, ya. Mengapa? Ya, karena seseorang tidak mungkin menanggung dosa orang lain, ya. Karena ini bukan keyakinan kita. Allah katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang pendosa tidaklah menanggung dosa orang lain, demikian. Kecuali kalau memang hadirnya dosa itu karena sebab dia, ya. Dia punya andil padanya, ya, pada kemunculan dosa tersebut. Dia memerintahkannya, dia membenarkannya, dia menyetujuinya, ya, dia mendukungnya, dia mewasiatkannya, dia memesankannya, nah seterusnya, demikian. Pokoknya ada andil, baru dia bertanggung jawab. Dan dia layak untuk disiksa, ya, dengan dasar dosa yang dilakukan oleh orang lain karena dia punya andil padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara ya hadis yang menunjukkan, ya, bentuk larangan dari meratap itu, ya, adalah dengan cara, ya, menampar-nampar pipi, kemudian menggundur rambut, memotong rambut, demikian, ya, mengoyak-ngoyak, ya. Nabi SAW beliau bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, inni bari'um min kulli haliqatin, ya. Begitu juga ada ungkapan syaqatin, sadiqatin, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap orang yang menggundur rambutnya. Karena apa? Karena kejadian kemalangan, kematian, ya, orang yang dicintainya digundur rambutnya, demikian. Protes dia sama Allah. Nah, itu model-model orang-orang kafir begitu, protesnya dengan cara-cara begini, ya. Unjuk rasanya begitu dia. Nunjukkan dia tak suka, maka digundur rambutnya. Menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak, ya, pakaiannya. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang seperti ini terlarang. Ini hadis riwayat Ahmad, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau sekedar menangis saja, maka ini tidak mengapa, ya. Menangis saja tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah menangis. Nabi pernah menangis tatkala wafat putra beliau Ibrahim alaihissalam, radhiyallahu anhu. Ya, Nabi mengatakan innal aina tadma'u, innal aina tadma'u, innal aina tadma'u, ya, wal qalba yahzanu, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, wa inna bi firaqika ya Ibrahim ya la mahzunun. Kata beliau, ya, sesungguhnya air mata ini mengalir dan hati bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Rabb kami ridha, Tuhan kami ridha, dan sesungguhnya kami benar-benar sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala, ya, wafat, ya, tatkala wafat cucu beliau, ya, Umamah, putri dari, ya, Zainab. Yang Zainab ini adalah radhiyallahu anha, putri dari Nabi SAW. Maka Nabi menangis beliau, ya. Maka ada yang mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, atabaki, ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Awalam tanha anil buka, bukankah Anda melarang dari menangis? Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
innama hiya rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya ini air mata ini dia adalah rahmat, kasih sayang yang Allah jadikan ya pada hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati ya orang-orang yang berkasih sayang dari kalangan para hambanya. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Sekedar nangis tidak mengapa, yang penting jangan tujuan tangisan itu adalah ya gugatan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa berikutnya yang bisa dilakukan ya, yang selayaknya untuk dilakukan ketika ya baru saja meninggal dunia, yang sebelumnya sudah kita sebutkan sih ya, yaitu menutup mata dan menutupi badannya ya. Menutup mata dan menutupi badannya. Berikutnya adalah menyegerakan pembayaran hutang-hutangnya para hamba Allah ya. Menyegerakan pembayaran hutang-hutangnya. Kenapa demikian para hamba Allah? Ya, karena kalaulah ini tidak disegerakan maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ya, mata tuwfiya rajulun minna, ya. Ada yang meninggal seorang laki-laki di kalangan kami, kemudian faghassalnahu, kami mandikan ia, ya, kemudian wakafannahu, kami kafani dia, wahanatnahu, kami berikan wangi-wangian dia. Kemudian kami letakkan dia di tempat biasa Nabi sholatkan. Kemudian kami beritahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah datang Sallallahu lalu bertanya, apakah dia punya hutang? Maka para sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah, 2 dinar, dinarani, 2 dinar. Apakah dia sudah lunasi? Ya, kata mereka belum. Atau Rasulullah bertanya, apakah dia meninggalkan harta warisan yang bisa menutupi hutang tersebut? Katanya tidak, ya. Maka Rasul mengatakan, maka Rasulullah enggan untuk mensolati. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, sallu ala sahibikum, ya, solati sahabat kalian ini, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah enggan untuk mensolati. Tentunya ini membuat para sahabat ketika itu, ya, merasa kasihan dengan seorang muslim yang demikian, ya, kasihan. Maka Abu Qatadah ketika itu, ya, Abu Qatadah, ya, ketika itu, ya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, 2 dinar itu menjadi tanggungan wahai Rasulullah. Ya, aku tanggung untuk 2 dinar. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apakah ya 2 dinar itu, ya, itu menjadi tanggunganmu, masuk ke dalam hartamu, dan si mayit ini terlepas darinya? Maka Abu Qatadah mengatakan iya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya, pertanyaan Rasulullah untuk memastikan bahwasanya memang ini akan ditanggung dan diselesaikan. Lalu ya Rasulullah pun menyelesaikan penyelenggaraan jenazah dengan mensolatkan, lalu sampailah penguburan. Namun ya Rasulullah senantiasa bertanya kepada ya Abu Qatadah untuk penyelesaian, terkait dengan penyelesaiannya. Bertanya, ya, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Abu Qatadah karena belum memiliki uang 2 dinar, dia belum bisa, ya, menyelesaikannya, ya. Rasulullah senantiasa kalau ketemu bertanya. Ternyata ada yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pertanyaan tersebut terkait dengan, ya, pelunasan hutang yang tertunda, ya, penundaan penyelesaian hutang. Demikian. Walaupun ternyata sudah ditanggung, tapi belum dibayar. Ternyata ada masalahnya. Nah, Abu Qatadah karena demikian dianggap penting, ya, karena Rasulullah selalu bertanya, maka akhirnya dia pun menyelesaikan segera. Tapi tentunya dengan waktu, ya, ada butuh waktu. Abu Qatadah ini baik sekali, dia ya ingin berbuat baik kepada sahabat yang
baru saja meninggal dunia ini, sehingga dia menanggungnya. Ya, tidak inginlah sahabat ini tidak mendapatkan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat jenazah untuk dirinya, demikian. Maka dia tanggung demikian. Ya, hanya saja mungkin sikap empati seperti ini, ya ternyata ya karena begitu terburu-burunya dia dan sebenarnya tidak ada uang kontan saat itu, ya, sehingga Rasulullah ketika beliau bertanya tentang pelunasan hutang tersebut, dia nggak bisa jawab dengan iya, ya, masih tertangguhkan. Tapi membuat dia bersemangat untuk menyelesaikan hutang itu yang ditanggungnya, sebenarnya hutang orang lain. Nah, begitu selesai. Nah, begitu selesai pembayaran 2 dinar itu, maka dia segera melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, qad qadaituhuma. Wahai Rasulullah, sudah aku selesaikan 2 dinar itu. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-ana hina barratta alaihi jildahu. Sekaranglah, ya, baru saja engkau dinginkan atas dia kulit dia. Masya Allah. Jadi, ya, baru dingin kulitnya ketika sudah diselesaikan hutangnya, walaupun sudah ditanggung. Ternyata baru dingin kulitnya. Dan kita tahu bahwasanya lawan dari dingin itu adalah panas, dan panas itu munculnya karena api. Demikian. Jadi para hamba Allah, hutang walaupun ditanggung, ternyata ini belum lunas. Hanya saja, ya, dengan ditanggung ini akan membuat orang yang hidup segera untuk melunaskannya. Adapun orang mati ya nggak bisa, kan begitu ya. Nah, walaupun sudah ditanggung, ternyata hutang ini bermasalah bagi orang yang meninggal dunia karena belum dibayar, yaitu dia mendapatkan panas pada kulitnya. Wallahu a'lam, ya. Kalau kita ambil konsekuensinya, berarti ini karena api, berarti dia masih mendapatkan siksa. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, itu di alam barzakh para hamba Allah. Oleh karenanya, ya, kita selesaikan apa? Hutang-hutang kita. Ya. Jangan kita biarkan, ya, jujur kita kepada diri kita, sayangi diri kita. Jangan sampai kita biarkan kita ini berhutang. Selesaikan segera sebisa mungkin. Ya. Orang lain tak tahu, pasangan hidup kita tak tahu, keluarga kita tak tahu, Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Demikian. Jangan sampai nanti kita lupa atau dibuat lupa oleh setan. Segera selesaikan. Demikian, ya. Jangan jadi penyesalan. Ya, jujur kita dengan, ya, diri kita sendiri. Kasihan diri kita, karena yang mengalami kita sendiri. Jujur, kita aja nggak kepingin kebakar itu di dunia, nggak kepingin kita ini terbakar di dunia para hamba Allah, ya. Apalagi di alam barzakh, ya, yang tempatnya mungkin sempit itu, ya. Ya memang jelas sempit, sendirian lagi. Siapa yang bisa nolong? Ya, Allah lewat amal-amal kita. Nah, oleh karenanya selesaikan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Al Hakim, ya, ini sahih hadisnya. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan darinya. Bahasa Rasulullah, dibayarkan darinya. Nggak mesti dia membayarkan, memang dibayarkan darinya. Maksudnya ya orang lain bayarkan, baik itu ahli warisnya atau orang lain, ya. Ya seperti Abu Qatadah radhiyallahu anhu tadi, itu orang lain bagi laki-laki tersebut yang punya hutang 2 dinar, itu orang lain, tapi bisa selesai. Dibayarkan, ingat, bukan ditanggung, dibayarkan. Makanya jangan tunda-tunda. Ya. Nah, kalaulah mungkin ahli waris begitu berhasrat dengan harta dari harta warisan tersebut,
Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya membolehkan untuk warisan itu dibagi setelah penyelesaian hutang. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Demikian. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Itu pembagian itu setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau setelah hutang. Lihat itu. Wasiat terkait dengan harta itu wasiat adalah hutang kepada Allah. Adapun ya hutang dain itu adalah hutang kepada sesama manusia. Selesaikan. Ya, selesaikan. Jangan tunda-tunda, ya. Jangan sampai kita menyesal. Tidak ada penyesalan, ya. Selagi hidup masih ada waktu, ya, tidak terlambat. Tapi kalau sudah mati tidak ada penyesalan. Maksudnya tidak ada kesempatan. Penyesalan itu sudah terlambat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah. Mungkin admin bisa naikkan pertanyaan. Kita lanjutkan. Jangan lupa hutang dibayar ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, si A punya hutang 350.000 kepada si B. A punya hutang kepada si B 350.000. Saat jatuh tempo, si B menagih hutang kepada si A. Namun si A belum bisa mengembalikan hutangnya kepada si B dengan alasan dipakai untuk modal usahanya sendiri. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum si A yang menggunakan hutang tersebut untuk modal usahanya sendiri? Apakah keuntungan dari usaha tersebut juga termasuk milik si B atau hanya sebatas hutang itu saja? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada akad antara ya si A dengan si B, kecuali hanya hutang tersebut, ya. Kalaupun ada akad seandainya nanti kalau seandainya ya hutang tersebut digunakan ya untuk modal usaha, lantas ya molor pembayarannya, maka ini akan dikenakan ya berubah akadnya itu si B akan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Nah, ini dirinci kalau seandainya memang demikian. Ya. Kalau memang ada akad seperti itu. Apabila modal 350 ini dinyatakan aman. Aman ketika dikembalikan plus dengan keuntungan usaha tersebut yang ditetapkan ya untuk si B, ya aman modal itu akan dikembalikan, maka statusnya ini masih hutang tapi dia menuntut adanya tambahan, maka ini riba hutang piutang, murni riba hutang piutang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai mereka seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya mereka mengatakan
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, ini adalah riba. Itu riba hutang piutang. Dan ini masuk juga dalam model kaedahnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang mereka mengatakan anzirni azidaka, beri tangguh kepadaku, niscaya aku akan tambahkan untukmu. Demikian. Nah, seperti itu. Itu riba jahiliyah. Ya. Namun apabila ternyata disepakati ya untuk digunakan, contohnya setelah jatuh tempo nih ceritanya. Setelah jatuh tempo, ternyata nanti mau digunakan oleh si A untuk modal usaha. Kemudian keuntungannya didapatkan untuk si B ya dari modal usaha tersebut, keuntungannya. Nah, itu dari margin bersih katakanlah ya 40% kita katakan seperti itu. Dan si B menanggung kerugian yang bersifat alami, bukan karena kelalaian atau kecerobohan atau pelanggaran kesepakatan, ya. Maka yang seperti ini boleh. Yang penting kalau ada kerugian ditanggung. Ini boleh. Baik, ya seperti itu. Ini kalau ternyata ada kesepakatan, ada akad begitu. Tapi kalau tidak ada akad, si A dengan inisiatif sendiri dia gunakan. Ya, ketika pengembalian modal di jatuh temponya. Maka si A ini mangkir dari hutang, pembayaran hutang. Dan ini tidak boleh. Dia harus izin kepada si B. Namun si B tidak boleh dia mendapatkan hasil apapun dari si A. Ya. Karena itu belum ada akad apapun, tidak boleh. Kecuali kalau seandainya di saat itu ya, itu disepakati diganti akadnya itu menjadi akad ya mudharabah. Begitu. Akad bagi hasil, akad investasi. Nah, begitu dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i tentunya demikian, ya. Maka itu baru dibolehkan. Ya, wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya melakukan ruqyah untuk membersihkan diri dengan mendatangi orang yang biasa meruqyah? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya yang seperti ini makruh menurut pendapat yang kuat. Ya, karena ini merupakan bentuk minta ruqyah. Dan minta ruqyah, nah ini bisa menghilangkan peluang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oleh karenanya para ulama menghukuminya itu dengan makruh. Itu menurut pendapat yang kuat, yang saya condong kepada pendapat tersebut. Bukan haram, tapi makruh. Kecuali kalau ruqyah tersebut adalah ruqyah syirik, atau ruqyah bid'ah, atau ruqyah maksiat. Maka yang seperti ini nggak boleh. Apa contoh ruqyah maksiat? Yaitu contohnya ternyata peruqyah itu akan menyentuh-nyentuh ya pasien yang ternyata yang datang ini adalah seorang perempuan, sementara peruqyah laki-laki, maka itu maksiat. Atau ruqyah bid'ah contohnya, yaitu ya dia melakukan tindakan-tindakan yang ini ada tambah-tambahan, seperti contohnya nanti ngajak ngobrol, ya pijit sana pijit sini, ya mungkin dengan apa? Dengan melakukan sebelumnya tindakan hal-hal yang dianggap menurut dia bagus, baik. Padahal tidak ada yang seperti itu bentuk-bentuknya, ya. Dia buat rekayasa. Seperti contohnya, ya, dia ambil dulu, contohnya ini ya, dia ambil dulu, ya, air, ya, dari satu tempat, ya.
kemudian contohnya air tersebut ya diruqyah oleh dia, kemudian contohnya disuruh orang tersebut itu mandi dengan cara apa? Dicelupkan sedikit kepalanya, kemudian dia apa namanya? Diangkat, dicelupkan sedikit, begitu berulang-ulang sampai mungkin hitungannya 7 kali. Nah, begitu. Sambil seperti itu diruqyah. Yang seperti ini bid'ah ya, bisa jatuh kepada kebid'ahan. Ya. Apalagi diyakini itu merupakan ya bagian dari syariat. Demikian, ya. Bisa jadi juga kalau jadi syirik adalah kalau ternyata ada muatan permintaan kepada ya jin-jin, maka ini menjadi syirik dia, demikian, ya. Tapi kalau ruqyahnya adalah isi ruqyahnya syar'i, ya, ruqyah tersebut dia syar'i, tapi orang ini datang untuk minta ruqyah, maka ini makruh karena menghilangkan kesempatan untuk dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ya min ummati al-jannata ya sab'una alfan bighairi hisab. Masuk ya dari umatku ini ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab. Disebutkan pada riwayat yang lain tanpa adab. Di antaranya adalah ya alladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang yang mereka tidak minta ruqyah, tidak bertatayur, tidak minta pengobatan atau tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, menempelkan logam panas pada tempat yang sakit, dan hanya bertawakal kepada Allah. Lihat, tidak meminta ruqyah. Nah, itu dia. Oleh karenanya saya sarankan untuk meruqyah secara mandiri. Baca saja Al-Qur'an, kemudian ya biasakan zikir setelah sholat fardu, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian zikir ketika mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, dan aktivitas yang lainnya yang ada zikir-zikirnya. Semoga ya ini bermanfaat bagi Anda. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan tentunya, ya. Segala kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Adapun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kesalahan dan kekurangan maka tinggalkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi. Yuk kita donasi, menyempurnakan dan membantu bergotong royong untuk menyelesaikan perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang sudah digunakan, namun dalam proses pembangunan dan pengembangan ya digunakan untuk sholat 5 waktu, begitu juga untuk kajian-kajian ya. Silakan bagi yang pengen dapat pahala ya sebuah rumah di surga, kemudian pahala 700 minimal 700 kali lipatnya, kemudian terus mengalir pahalanya. Ayo silakan kita transfer sebagian harta kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid. Ya. Cahaya Tauhid. Demikian ya. Wallahu taala alam. Untuk info lebih lanjut silakan dilihat di layar kaca Anda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.